kita, saudara-saudara. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dalam setiap peringatan Hari Pahlawan, ada satu nama yang selalu menggema, yaitu Bung Tomo. Ia adalah pahlawan nasional dari Surabaya yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya 1945 dengan satu semboyan yang tak terpadamkan, merdeka atau mati. Ia bukan seorang jenderal ataupun diplomat. Ia hanyalah seorang jurnalis muda, namun lewat suara lantangnya di radio, mampu memicu semangat perjuangan rakyat Indonesia dan menggetarkan dunia. Namun setelah memenangkan pertempuran di Surabaya, Bung Tomo harus menjalani transisi sulit dari seorang orator revolusi menjadi oposisi yang vokal terhadap kekuasaan. Sikap dan keberaniannya dalam bersuara harus membawanya pada penangkapan dan pemenjaraan di masa Orde Baru. Ia berjuang membela integritas hingga akhir hayat, menolak gelar, dan memilih dimakamkan di tengah rakyat biasa. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam siapakah sosok Bung Tomo, mengapa orasinya begitu mematikan bagi musuh, dan bagaimana integritasnya yang tak tergoyahkan membawanya pada nasib tragis di era yang ia turut perjuangkan. Bung Tomo lahir di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Ia merupakan anak pertama dari 6 orang bersaudara. Adik-adiknya bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Artini. Ayahnya, Kartawan Ciptowijoyo, adalah seorang priyayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku memiliki pertalian darah dengan beberapa pengikut Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Malang. Sementara itu, ibunya, Subastita, merupakan perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ia adalah anak dari seorang distributor lokal mesin jahit Singer di Surabaya. Sebelum menetap di kota itu, Subastita pernah menjadi polisi kota Praja dan aktif sebagai anggota Sarekat Islam. Bung Tomo tumbuh dalam keluarga sederhana yang terpelajar, namun kondisi ekonomi yang tidak stabil membuatnya harus membantu ayahnya sejak kecil. Ia sempat bekerja sebagai tukang cat ulang radio, pembuat lem perekat, teknisi kecil di bengkel, dan pedagang serabutan. Pengalaman inilah yang membentuk karakter pekerja keras sekaligus membangkitkan kedekatannya dengan rakyat. Dalam pendidikan formal, Bung Tomo bersekolah di Hollands Inland School, sekolah dasar untuk pribumi yang berbahasa Belanda, kemudian melanjutkan ke Mulo. Namun, kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil membuatnya harus menghentikan pendidikan lebih awal. Ia lalu belajar mandiri dengan membaca dan mengikuti kursus surat menyurat agar tetap memperluas pengetahuan umum dan politiknya. Pada usia remaja sekitar tahun 1933, ia bergabung dengan Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Disinilah ia belajar kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Menjelang usia 17 tahun, Bung Tomo mulai terlibat aktif di ranah politik lokal. Ia bergabung dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra, cabang Tembok Dukuh, Surabaya, dan diangkat menjadi sekretaris. Selain Parindra, ia juga berhubungan dengan organisasi pemuda lain seperti Gerakan Rakyat Baru dan beberapa kelompok kepanduan Arab Indonesia yang memperkaya wawasannya tentang nasionalisme dan pergerakan rakyat. Pengalaman ini mempertemukannya dengan tokoh-tokoh gerakan nasional serta memperluas pandangannya tentang perjuangan menuju kemerdekaan. Selain aktif berorganisasi, Bung Tomo juga menekuni bidang jurnalistik. Ia menulis di harian Suara Umum sekitar tahun 1937 dan kemudian menjadi redaktur di Mingguan Pembela Rakyat. Tulisan-tulisannya kerap berisi seruan untuk membangkitkan kesadaran nasional, kritik terhadap ketimpangan sosial, serta ajakan untuk berani berpikir merdeka. Ia dikenal sebagai penulis yang lugas dan berani mengkritik keadaan.
meski masih sangat muda. Keberaniannya sebagai jurnalis bahkan sempat berujung pada konsekuensi yang serius. Ia pernah ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah menerbitkan tulisan-tulisan yang dianggap menghasut dan mengancam ketertiban. Meskipun penahanannya tidak berlangsung lama, pengalaman itu memperkuat pandangannya bahwa pena dapat menjadi senjata perlawanan dan bahwa perjuangan menuntut keberanian untuk menanggung risiko apapun. Semangat intelektualnya juga terlihat dari kebiasaannya belajar secara mandiri. Meski pendidikan formalnya terhenti karena kondisi ekonomi, ia tetap rajin membaca buku politik, buku sejarah, dan strategi perang. Ia sering menulis catatan pribadi tentang strategi perjuangan, observasi sosial, hingga refleksi moral. Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Bung Tomo bukan hanya seorang orator atau pejuang, tapi juga seorang intelek yang berpikir jauh ke depan. Bung Tomo juga memiliki ketertarikan terhadap teknologi sederhana. Sejak muda, ia sering membongkar radio dan memperbaiki alat-alat elektronik kecil. Keahliannya ini membantu saat menjadi penyiar radio yang harus menyiapkan siaran propaganda dan orasi, dan memastikan pesannya terdengar jelas di seluruh Surabaya dan sekitarnya. Bung Tomo meninggalkan pengaruh di dunia pendidikan dan budaya populer. Banyak sekolah di Surabaya dan Jawa Timur yang memuat ruang kelas atau perpustakaannya dengan nama Bung Tomo, agar semangat keberanian dan nasionalisme tetap hidup bagi generasi muda. Selain itu, rekaman pidatonya di radio sering dipelajari dalam pelajaran sejarah dan menjadi inspirasi bagi seniman dan penulis yang ingin menampilkan semangat revolusi Indonesia. Setelah menekuni dunia jurnalistik dan aktif berorganisasi, perjalanan Bung Tomo memasuki babak baru ketika situasi nasional berubah drastis. Pada tahun 1942, Jepang datang dan menjajah Indonesia. Sebagian besar surat kabar dibekukan, aktivis politik dibatasi, dan ruang gerak rakyat semakin sempit. Namun dalam kondisi yang sulit itu, Bung Tomo tetap dekat dengan dunia media. Ia bekerja di kantor berita Domei, lembaga berita resmi Jepang di Surabaya, di bagian bahasa Indonesia. Pekerjaan tersebut memberinya akses langsung terhadap informasi politik, mengasah kemampuannya dalam berkomunikasi kepada massa, sekaligus menambah pengalaman teknisnya dalam dunia penyiaran. Namun Bung Tomo juga menghadapi banyak kesulitan pribadi yang jarang diketahui publik. Ia beberapa kali harus bersembunyi dari aparat yang menargetkannya karena aktivitas jurnalistik dan politiknya dianggap mengancam. Ia sering berpindah-pindah tempat, dari rumah teman, gudang kosong, hingga atap gedung untuk menghindari penangkapan. Bahkan ada kisah ketika Bung Tomo sempat bersembunyi di balik tumpukan kayu di pelabuhan Surabaya demi mengamankan dokumen penting perjuangan rakyat. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, semangat nasional segera menyebar ke seluruh wilayah, termasuk Surabaya. Namun keadaan tidak serta-merta tenang. Tentara Jepang yang secara resmi sudah menyerah kepada sekutu masih memegang senjata dan pada praktiknya tetap menguasai berbagai fasilitas vital di kota. Di sisi lain, pasukan sekutu mulai mendarat dengan mandat untuk melucuti tentara Jepang. Akan tetapi, kedatangan mereka tidak sesederhana itu. Bersama mereka turut bergabung Nika, administrator sipil Belanda yang ingin memulihkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Keadaan ini menimbulkan ketegangan berlapis. Rakyat Surabaya yang baru saja merdeka merasa kedaulatan mereka kembali terancam. Di lapang, benturan antara pemuda-pemuda Republik dengan tentara Jepang dan aparat Nika sering terjadi. Ketidakjelasan situasi politik ditambah propaganda yang beredar dari berbagai pihak menciptakan suasana kota yang panas, penuh kewaspadaan, dan siap meledak kapan saja. Ketegangan itu akhirnya mencapai titik puncaknya pada 19 September 1945. Pada hari itu terjadi insiden Hotel Yamato, yaitu pengibaran bendera Belanda oleh pihak Nika yang langsung memicu kemarahan rakyat Surabaya. Para pemuda kemudian memanjat ke atap hotel dan merobek bagian biru dari bendera tersebut, menyisakan merah putih sebagai simbol penolakan terhadap kembalinya kekuasaan kolonial. Pada Oktober 1945, para pemuda Surabaya mendirikan BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, sebuah organisasi yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan rakyat bersenjata. Bung Tomo dipilih sebagai ketua umum karena kemampuannya berbicara di depan massa dan di bawah kepemimpinannya. Organisasi ini menjadi wadah yang menyatukan berbagai kelompok laskar, mulai dari mantan anggota PETA, Barisan Pemuda, hingga masyarakat sipil yang bersedia mengangkat senjata. Di bawah kepemimpinannya, BPRI berkembang pesat.
Sebagai ketua, Bung Tomo mengatur sistem pertahanan kota dan memobilisasi sumber daya lokal untuk menghadapi tekanan militer sekutu. Namun, Bung Tomo tidak berjuang sendirian. Ia bekerja sama dengan Mustopo, seorang perwira muda disiplin yang aktif memimpin Laskar, dan Abdul Qadir, pemimpin BPRI yang menjadi tangan kanan dalam mengorganisasi pasukan rakyat. Bersama-sama, mereka menyatukan berbagai kelompok Laskar dan mengatur strategi pengamanan. Kerjasama ini bukan hanya soal militer, tetapi juga komunikasi, propaganda, dan penyemangat rakyat melalui siaran radio. Jaringan ini memperkuat posisi Surabaya sebagai pusat perlawanan yang terorganisir. Tak hanya menggerakkan Laskar, Bung Tomo juga menggunakan siaran radio sebagai senjata utamanya untuk membangkitkan semangat juang. Suaranya yang lantang dan berapi-api menyebar hingga luar Jawa, bahkan terdengar ke beberapa negara tetangga. Yang bagi rakyat Indonesia, suara itu menjadi penegas bahwa mereka tidak sendirian. Bagi pasukan sekutu, itu adalah tanda bahwa Surabaya bukan kota yang mudah ditundukkan. Namun di balik siaran yang menggetarkan itu, Bung Tomo harus secara hati-hati untuk menyebarkan informasi, berpindah dari satu pos ke pos lain untuk menghindari pasukan musuh yang sering melakukan patroli. Salah satu alasan mengapa Bung Tomo begitu berpengaruh adalah gaya komunikasinya yang berbeda dari tokoh-tokoh perjuangan lainnya. Ia bukan hanya bicara keras, tapi memiliki struktur orasi yang sangat teliti. Dalam berbagai rekaman asli, terdengar bagaimana ia menggunakan jeda yang panjang, perubahan intonasi, serta momentum emosional untuk memancing respons massa. Bung Tomo juga memahami psikologi massa. Ia sering memulai dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami rakyat, lalu menaikkannya perlahan menjadi seruan yang menggugah keberanian. Pengulangan pada kata-kata seperti saudara-saudara dan Allahu Akbar bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi dirancang untuk menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat solidaritas rakyat Surabaya yang sedang berada dalam situasi sangat genting. Selain menjadi orator yang memukau di radio, Bung Tomo dikenal piawai memanfaatkan segala sumber daya seadanya saat pertempuran. Ia sering mengunjungi markas Laskar secara diam-diam untuk memberi semangat, memeriksa logistik, atau membantu membuat improvisasi pada senjata. Ketika harus bersembunyi dari tentara Jepang atau Belanda, ia terkadang tidur di atap rumah, di balik tumpukan jerami, atau berpindah-pindah rumah yang aman. Bahkan ketika kota dikepung, Bung Tomo kerap berjalan di jalanan yang baru saja menjadi medan pertempuran, menyaksikan sendiri kondisi rakyat yang kehilangan rumah, namun tetap membangkitkan moral mereka dengan kata-kata sederhana, "Kita bertahan karena ini harga diri bangsa." Menjelang akhir Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. BPRI segera bergerak mengambil alih senjata dari tangan tentara Jepang sebelum senjata-senjata itu jatuh ke tangan sekutu. Lalu pada 30 Oktober 1945 terjadilah bentrokan yang berujung pada tewasnya Jenderal Malabi. Peristiwa itu menjadi titik balik. Inggris merespon dengan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 menuntut agar seluruh senjata diserahkan dan segala bentuk perlawanan dihentikan. Namun Bung Tomo menolak. Melalui siaran radionya, ia menyerukan agar rakyat tidak gentar dan tetap bertahan. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan tidak boleh direbut kembali oleh siapapun. Pada malam menjelang 10 November, Surabaya bersiap. Laskar Pemuda menjaga sektor-sektor kota. Kota dibagi ke dalam sektor pertahanan. Sektor utara dijaga ex-peta, selatan oleh Laskar Pemuda, barat oleh BPRI dan Hizbullah. Barikade-barikade juga dibuat dari karung pasir, besi tua, dan gerobak. Sementara itu, warga menyiapkan kebutuhan logistik. Rakyat sadar bahwa serangan besar kemungkinan tidak bisa dihindari, namun tidak ada yang mundur. Bagi rakyat Surabaya, mempertahankan kota berarti mempertahankan harga diri bangsa. Ketika pagi hari ultimatum berakhir, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran. Serangan dimulai pagi hari 10 November. Inggris mengerahkan sekitar 24.000 tentara. Artileri mereka menghantam berbagai titik kota. Pesawat-pesawat tempur RAF menjatuhkan bom dan tank-tank memasuki jalanan Surabaya. Dalam hitungan jam, Surabaya berubah menjadi medan perang. Namun Laskar Rakyat tidak tinggal diam. Mereka melawan dengan apa yang mereka punya. Senapan rampasan, bambu runcing, granat buatan sendiri, bahkan molotov. Banyak sektor kota bertahan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan komando sekutu. Perlawanan itu membuat Inggris harus mengerahkan tambahan pasukan dan waktu yang jauh lebih panjang untuk menaklukkan kota Surabaya. Pertempuran berlangsung hari demi hari. Rumah
rumah warga berubah menjadi pos pertahanan, lorong-lorong menjadi jalur gerilya. Banyak pemuda, termasuk yang berusia belasan tahun, gugur di jalanan Surabaya. Diperkirakan lebih dari 16.000 pejuang gugur dalam pertempuran ini, sementara ratusan ribu warga mengungsi. Pada akhirnya Surabaya memang jatuh, namun kota itu tidak pernah benar-benar menyerah. Perlawanan 10 November menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa ditaklukkan begitu saja. Korban yang jatuh juga bukan sia-sia, justru menjadi bahan bakar semangat kemerdekaan di seluruh penjuru Nusantara. Pertempuran itulah yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Meski dikenal sebagai orator yang membakar semangat rakyat pada 10 November, Bung Tomo memahami bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan bambu runcing, melainkan lewat kebijakan dan perdebatan politik. Ia memilih untuk terjun langsung ke dalam dinamika kenegaraan dengan idealisme yang sama kuatnya seperti saat memimpin perlawanan Surabaya. Pada 20 Mei 1950, Bung Tomo mendirikan Partai Rakyat Indonesia atau PRI. PRI merupakan representasi dari BPRI. Dengan berlambangkan pohon kelapa, menurut Bung Tomo, partainya adalah satu-satunya yang berlandaskan Pancasila, karena saat itu terdapat berbagai pertentangan mulai dari kepercayaan agama, aliran golongan, dan gejala-gejala lain yang membahayakan keutuhan negara. Di tahun berikutnya, Bung Tomo menyampaikan bahwa ajakan pemboikotan yang digagas PRI akan dijalankan mulai 1 Januari 1951 apabila Irian tidak juga kembali ke pangkuan Indonesia pada tanggal tersebut, kecuali jika pembicaraan di Belanda mencapai kesepakatan. Pernyataan ini ia lontarkan dalam acara partai di Jakarta pada Minggu malam 3 Desember 1950, sebagaimana dicatat oleh surat kabar. Isu itu berkaitan langsung dengan sengketa Irian Barat yang sejak di mana konferensi meja bundar 27 Desember 1949 dijanjikan akan dibahas dan diselesaikan dalam 1 tahun. Meski Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia, persoalan wilayah tetap menggantung. Serangkaian pertemuan antara kedua delegasi pun dijalankan, tapi jurang perbedaan tak juga terjembatani. Laurens S. Finkelstein menjelaskan bahwa Indonesia menilai Irian atau Papua punya keterikatan sejarah, etnis, dan ekonomi dengan kawasan Maluku, bahkan tercatat sebagai bagian dari wilayah Hindia sejak era Majapahit. Finkelstein juga mencatat bahwa gagasan referendum dari Belanda dilihat Indonesia dengan penuh kehati-hatian. Mengingat pengalaman masa lalu, ketika pembentukan negara-negara federal kerap dijadikan alat untuk melemahkan perjuangan kemerdekaan. Keyakinan yang mengakar adalah bahwa tanpa Irian, revolusi Indonesia terasa belum selesai. Ketegangan makin terasa di pertengahan 1950, ketika gerakan-gerakan pro-Irian seperti Badan Perjuangan Irian semakin aktif. Presiden Soekarno pun menjadikan isu itu topik penting dalam kunjungannya ke berbagai daerah. Sementara itu, Herbert Veit menggambarkan situasi politik Belanda yang sedang tersulut. Banyak warga sipil dan serdadu Belanda yang baru kembali dari Indonesia masih menaruh sikap keras. Pembubaran negara federal Indonesia dipandang sebagai bentuk pengkhianatan, sehingga dorongan untuk tidak memberi konsensi kepada Indonesia semakin kuat. Dukungan warga Belanda terhadap Republik Maluku Selatan juga menambah keruwetan karena dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia belum stabil. Menjelang 27 Desember 1950, batas akhir yang ditetapkan KMB, suara-suara di Indonesia menuntut kepastian status Irian Barat, termasuk Bung Tomo yang masih dikenal luas sebagai tokoh perlawanan Surabaya. Pada awal November 1950, ia menegaskan bahwa bila Belanda tetap menolak menyerahkan Irian sesuai tenggat KMB, pihaknya akan memulai boikot ekonomi. Beberapa organisasi, termasuk Partai Buruh, menyatakan minat membahas langkah tersebut. Media seperti Algemeen Indische Dagblad kemudian melaporkan bahwa Partai Buruh menyetujui aksi boikot apabila Belanda tetap bergeming. Namun perintah memandang boikot justru dapat mengganggu proses diplomasi. Perdana Menteri saat itu Muhammad Natsir menekankan bahwa pemerintah akan menangani persoalan Irian sesuai aspirasi nasional. Tetapi ia berharap masyarakat bergerak sejalan dengan arahan pemerintah. Kabinet bahkan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tindakan intimidatif dan boikot tidak akan ditoleransi. Penolakan terhadap boikot juga datang dari Wakil Presiden Muhammad Hatta
PSI dan Masyumi. Partai Masyumi menilai kondisi internal masyarakat belum cukup stabil untuk melaksanakan boikot tanpa menimbulkan masalah baru dan memperingatkan dampak ekonomi yang bisa merugikan rakyat sendiri. Meskipun begitu, mereka mendesak Belanda untuk segera menyerahkan Irian demi kepentingannya sendiri di kawasan Pasifik. Dalam situasi penuh perdebatan itu, Bung Tomo kemudian menjelaskan bahwa boikot yang ia maksud akan difokuskan pada barang-barang impor Belanda seperti susu, keju, dan selai, tanpa unsur kekerasan dan tanpa menyasar individu. Di tengah kondisi yang tengah tarik-menarik itu, perundingan status Irian dilangsungkan di Belanda sejak 4 Desember 1950. Delegasi Indonesia di bawah Menteri Luar Negeri Muhammad Rum menawarkan skema penyerahan kedaulatan pada 27 Desember dengan pelaksanaan teknis pada pertengahan 1951. Usulan tersebut segera ditolak. Pertemuan berikutnya sama buntu. Hingga pada 27 Desember 1950, Rum menyebut hasil akhirnya sebagai kebuntuan total. Meski tenggat KMB berlalu tanpa solusi, reaksi di Indonesia ternyata tidak sekeras yang dibayangkan. Aksi duduk bersama yang direncanakan Badan Perjuangan Irian tidak jadi dilakukan. Tidak ada boikot atau kerusuhan, kecuali pemogokan 1 hari di Makassar akibat perbedaan sikap dalam tubuh organisasi lokal. Di luar itu, respon publik lebih banyak berupa kecaman politik dan desakan untuk menolak kerangka kerja hasil KMB. Kiprahnya di PRI inilah yang kemudian membuka jalan bagi Bung Tomo masuk ke struktur pemerintahan nasional. Ketika Kabinet Burhanuddin Rahab terbentuk, Bung Tomo ditunjuk sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran. Dalam hal itu, ia mengorganisir program rehabilitasi bagi pejuang yang terluka atau kehilangan penghidupan akibat perang, serta memastikan integrasi mereka ke kehidupan sipil dan militer. Ia kemudian merangkap sebagai Menteri Sosial ad interim pada tahun 1956 hingga 1959, mewakili Partai Rakyat Indonesia, bertugas mengawasi program sosial yang menyasar rakyat miskin dan korban perang pasca revolusi. Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai anggota DPR. Ia aktif membahas undang-undang yang membahas hak-hak rakyat dan mantan pejuang, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Selain di dunia politik, Bung Tomo juga memiliki rekam jejak yang kuat di bidang militer. Setelah masa revolusi, ia dipercaya menjadi Dewan Penasehat Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Ketua Badan Koordinasi Produksi Senjata seluruh Jawa dan Madura, membantu memastikan pasokan senjata bagi TNI pasca revolusi. Presiden Soekarno juga melantik Bung Tomo menjadi anggota pucuk pemimpin Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Mayor Jenderal. Karir militer Bung Tomo berkembang pesat, diawali dengan dilantik menjadi staf tinggi Markas Besar Umum, kemudian naik menjadi Kepala Perlengkapan di Kementerian Pertahanan, dan menjadi anggota staf gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia. Selama menjabat, Bung Tomo tetap menjaga hubungan dekat dengan para veteran dan rakyat biasa, memperkuat jaringan laskar dan organisasi veteran, serta memastikan aspirasi rakyat tetap terdengar. Kolaborasi dengan tokoh-tokoh seperti Mustopo dan Abdul Qadir dari BPRI juga terus berlangsung, memperkuat persatuan dan koordinasi pemeliharaan rakyat di Surabaya dan Jawa Timur. Ia dikenal sebagai tokoh yang berani berbicara di depan publik, dan sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah membuatnya dianggap berbahaya oleh beberapa penguasa. Selain sisi perjuangan dan politik, Bung Tomo juga memiliki kepribadian unik yang sering menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia dikenal sebagai sosok yang humoris dan hangat ketika berbicara dengan anak-anak atau warga biasa. Meskipun di medan politik dan pertempuran, ia terlihat tegas dan tak kenal kompromi. Kebiasaannya menyapa rakyat dengan ramah di jalanan, menengok para veteran, atau duduk bersama pemuda di warung kopi, menunjukkan bahwa ia tidak pernah melepaskan akar rakyatnya meski telah menjadi tokoh nasional. Dengan semua pengalamannya yang dekat dengan pusat kekuasaan, memberinya pemahaman mendalam tentang bagaimana negara dijalankan. Keberaniannya sebagai pengkritik mulai terlihat. Bung Tomo tidak segan menyatakan pendapatnya ketika melihat kebijakan dianggap merugikan rakyat. Ia tidak mengenal takut dan berani menyuarakan kritiknya terhadap dua presiden, yaitu Soekarno dan Soeharto. Meski Bung Tomo dikenal sebagai pahlawan dan orator yang membakar semangat rakyat, tidak semua orang memandang perjuangannya secara positif. Sebagian kalangan menilai metode yang ia gunakan, terutama saat pertempuran Surabaya, terlalu ekstrim dan berisiko tinggi bagi warga sipil. Strategi perlawanan yang agresif membahayakan keselamatan rakyat dan menimbulkan kerusakan luas di kota. Di ranah politik, sikap kritisnya terhadap pemerintah juga menimbulkan pro kontra. Ada yang memuji keberanian Bung Tomo yang menjunjung tinggi integritas
integritas dan memperjuangkan hak rakyat, namun ada juga yang menganggap terlalu keras kepala dan mengganggu stabilitas politik saat itu. Pandangan berbeda ini menunjukkan bahwa Bung Tomo bukan sekedar simbol heroik, melainkan sosok nyata yang tindakannya selalu menimbulkan perdebatan, sekaligus menyuguhkan sejarah perjuangan Indonesia dengan dimensi kritik dan refleksi. Salah satu kritik paling keras yang pernah ia lontarkan terjadi pada masa perundingan Renville tahun 1947. Bung Tomo menolak keras langkah pemerintah mengikuti perundingan Renville pada Desember 1947. Ia menganggap perjanjian itu merugikan Indonesia. Pidato-pidatonya yang tajam membuat situasi politik semakin sensitif sehingga para delegasi Renville merasa terganggu. Karena itu, Soekarno mengeluarkan surat perintah yang melarang Bung Tomo berpidato di publik maupun melalui siaran. Larangan itu baru dicabut pada Februari 1948 melalui surat perintah setelah perundingan Renville selesai. Memasuki 1960-an, ketika Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, Bung Tomo kembali menunjukkan sikap kritisnya. Ia menolak beberapa konsep seperti manipul usdek dan model kekuasaan yang terlalu terpusat pada figur pemimpin. Ia bahkan menyerukan pentingnya pemilu yang bersih, bebas intimidasi, dan tidak dimanipulasi. Sikapnya yang terlalu independen juga sempat menimbulkan konflik internal di PRI, namun justru memperkuat citranya sebagai tokoh yang memihak rakyat bukan kekuasaan. Pada tahun 1965 sampai 1966, Bung Tomo memberikan dukungannya terhadap aksi-aksi mahasiswa yang dikenal sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Aksi tersebut menolak berkembangnya komunisme di Indonesia. Pada masa Orde Baru, Bung Tomo kembali tampil sebagai pengkritik keras. Ia menilai pemerintah lebih berpihak pada konglomerat dan investor asing ketimbang rakyat kecil. Ia juga mengkritik keras beberapa program dan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Soeharto. Di berbagai kesempatan, Bung Tomo terus menyuarakan kritiknya terhadap program-program yang dianggap tidak adil serta terdapat praktik nepotisme. Salah satu program yang dikritik keras adalah terkait pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang dirancang langsung oleh Siti Hartinah, istri Presiden Soeharto. Bung Tomo menyuarakan kritik dalam pidatonya setelah mendapatkan informasi tentang Butin yang meminta kepada para pengusaha untuk memberikan 10% keuntungan usahanya demi pembangunan TMII. Karena aksi nekatnya ini, pada 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dan berujung di penjara dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Bung Tomo kemudian harus mendekam di balik jeruji sel tahanan selama 1 tahun, dari tahun 1978 hingga 1979. Selama menjalani masa penahanan, Bung Tomo seolah telah siap dengan segala konsekuensinya. Sejak masa perjuangan, ia memang menyadari bahwa risiko penangkapan dan pemenjaraan bisa datang kapan saja. Namun siapa sangka bahwa kali ini ia justru dipenjara oleh bangsanya sendiri. Rekan seperjuangan yang turut dibelanya sejak masa revolusi. Bung Tomo ditahan di LP Nirbaya, sebuah tempat penahanan politik di Jakarta. Meskipun statusnya adalah tokoh besar 10 November yang jasanya diakui seluruh negeri, ia tidak memperoleh perlakuan istimewa. Ia ditempatkan di sel kecil dan sederhana, sama seperti tahanan lainnya. Pada bulan-bulan awal, keluarga pun mengalami pembatasan kunjungan. Namun Bung Tomo tetap menjalaninya dengan tenang dan tabah. Di dalam penjara, ia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku sejarah, agama, dan menulis catatan pribadi. Beberapa tulisannya kelak dibawa pulang oleh keluarga setelah ia dibebaskan. Masa penahanan itu lebih banyak memberikan tekanan psikologis ketimbang fisik, isolasi berkepanjangan, minim komunikasi, dan suasana sel yang sunyi. Tetapi tak sedikit pun hal itu mematahkan sikap idealismenya. Meski dikenal sebagai orator revolusi dan politisi keras, Bung Tomo juga memiliki kehidupan pribadi yang penuh dedikasi terhadap keluarga. Ia menikah dengan Siti Aminah pada tahun 1946 saat suasana revolusi masih panas. Siti Aminah yang berasal dari keluarga sederhana di Surabaya menjadi sosok pendamping yang setia yang mendukung perjuangan Bung Tomo dari balik layar. Ia dikenal sebagai orang yang kuat, membantu mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anak di tengah kesibukan suami yang sering terlibat dalam politik dan media. Bersama Siti Aminah, Bung Tomo dikaruniai 4 anak. Sutomo anak pertama yang sayangnya meninggal saat masih kecil akibat penyakit, Siti Hartini, Sutomo, dan Siti Aminah. Anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai-nilai nasionalisme dan integritas, sering mendengar cerita perjuangan ayah mereka.
Meski Bung Tomo jarang berada di rumah karena tersirat, ia selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kejujuran kepada mereka. Salah satu anaknya, Sutomo, bahkan mengikuti jejak ayahnya dengan terlibat dalam dunia politik dan sosial. Keluarga ini menjadi sumber kekuatan Bung Tomo di masa sulit, termasuk saat ia dipenjara di Orde Baru. Siti Aminah dan anak-anaknya sering mengunjunginya, meski dibatasi, dan menjadi saksi integritasnya yang tak tergoyahkan. Warisan Bung Tomo tidak hanya dalam sejarah bangsa, tetapi juga dalam pendidikan anak-anaknya yang terus melanjutkan semangat perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan. Pada suatu hari, penguasa menawarkan pembebasan lebih cepat dengan syarat ia menandatangani sebuah pernyataan yang secara tidak langsung mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Bung Tomo menolak. Baginya, itu bertentangan dengan nurani. Karena penolakan itulah, ia harus menyelesaikan masa tahanan selama 1 tahun penuh dari 1978 hingga 1979. Sikap teguh itu menunjukkan bahwa integritasnya tidak pernah bisa dibeli oleh kekuasaan. Usai keluar dari tahanan, Bung Tomo mengambil keputusan besar. Ia berhenti dari dunia politik. Penjara telah membuatnya merenungkan kembali keadaan negeri saat itu. Ia merasa politik sudah terlalu penuh kompromi, jauh dari cita-cita awal kemerdekaan yang ia andalkan. Sejak itu, ia hidup lebih sederhana, tetap bersuara ketika perlu, tetapi tidak lagi terlibat dalam struktur kekuasaan. Sebelum wafat, Bung Tomo pernah menyampaikan permintaan sederhana. Ia tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Baginya, perjuangan bukan untuk gelar ataupun kehormatan formal. Ia ingin dimakamkan di tengah rakyat biasa, tempat ia merasa selalu menjadi bagiannya sejak muda. Bung Tomo bersama 2 putrinya menunaikan ibadah haji pada tahun 1981. Namun, saat ulang tahunnya ke-61 atau lebih tepatnya 3 Oktober 1981, Bung Tomo tak sadarkan diri karena sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Kerajaan Arab Saudi, pahlawan nasional ini menderita komplikasi hidrasi serta stroke. Setelah 2 hari tak sadarkan diri, Bung Tomo sempat siuman. Namun karena tak bisa diwakilkan, pada 9 Zulhijjah, Bung Tomo melakukan wukuf di Arafah. Karena masih sakit, Bung Tomo berangkat dengan ditandu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki rencana lain. Ketika tiba senja menjelang maghrib dan mentari mulai terbenam, Bung Tomo menghembuskan nafas terakhir saat wukuf di Padang Arafah. Sesuai wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di TPU Ngagel, Surabaya, di tengah rakyat biasa yang ia bangkitkan semangatnya. Selain keberaniannya, Bung Tomo juga dikenal karena kemampuan menjalin hubungan dan jaringan perjuangan yang luas. Ia memiliki persahabatan erat dengan tokoh-tokoh perjuangan seperti Mustopo dan Abdul Qadir, pemimpin BPRI, serta tokoh pemuda Surabaya lainnya. Bersama mereka, Bung Tomo bekerja sama dalam merencanakan strategi pertahanan kota, membangun BPRI, dan mengkoordinasikan perlawanan terhadap pasukan sekutu. Namun, di ranah politik nasional, Bung Tomo juga menunjukkan sikap kritisnya terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan Soekarno dan Hatta. Kadang-kadang hal ini sejalan dengan visi mereka, namun di sisi lain ada peluang berbeda jika merasa kepentingan rakyat terancam. Dinamika hubungan ini menunjukkan bahwa Bung Tomo bukan sekedar seorang pejuang yang berani, namun juga sosok yang cerdas dalam membangun dan mempertahankan prinsip dan menegakkan keutuhan di tengah perbedaan pendapat. Kepergian Bung Tomo meninggalkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia bukan hanya dikenal sebagai orator yang membakar semangat rakyat pada 10 November, tetapi juga sebagai sosok yang teguh memegang integritas, baik sebagai pejuang, politisi, maupun warga negara. Bung Tomo juga mendorong munculnya gerakan kepemudaan di Surabaya dan kota-kota lain. Ia menanamkan nilai persatuan dan nasionalisme. Banyaknya organisasi pemuda modern meneladani strategi Bung Tomo dalam hal komunikasi, kerjasama tim, dan keberanian moral, membuktikan bahwa warisannya hidup jauh melampaui masa revolusi. Pengakuan atas jasa-jasanya akhirnya datang pada tahun 2008. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo, sebuah penghormatan yang baru diberikan puluhan tahun setelah pertempuran Surabaya, namun sama sekali tidak mengurangi besarnya peran dan keberanian yang telah ia wariskan kepada negeri ini. Warisan Bung Tomo tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai bentuk penghormatan modern. Beberapa sekolah, jalan, dan monumen di Surabaya dan berbagai kota di Indonesia dinamai sesuai namanya, sebagai pengingat bagi generasi muda akan keberanian dan semangat perjuangannya. Selain itu, buku-buku dan penelitian
tentang Bung Tomo terus diterbitkan, memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Kehadiran warisan ini memastikan bahwa semangat integritas, keberanian, dan nasionalisme yang ditunjukkan Bung Tomo tetap hidup di hati masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani bersuara, membela kebenaran, dan tetap teguh meski menghadapi tekanan.